pergumulan kita, apapun persoalan kita, apapun permasalahan kita tentang berhadapi, hanya Yesus jawaban, hanya Yesus pertolongan, hanya Yesus kekuatan dan jalan keluar bagi kita semuanya. Haleluya. Sebab berjalan bersama Dia selalu ada dan sejahtera. Kembali tangkap pujian kita, jalan bersama Dia. Haleluya, puji Tuhan. Inilah yang selalu kita rasakan dalam segala pergumulan kita. Tuhan tetap baik bagi kita, semuanya selalu manis. Haleluya. Masih tangga pujian kita, Tuhan tetap baik. Tuhan
saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah kesaksian kamu dari remaja lewat pujian bagi kita semua. Semoga kita dikuatkan, kita hidup dari pemeliharaan Tuhan, kita hidup dari penyediaan Tuhan. Dialah Jehovah Jireh bagi kita. Dan kita percaya dan kita bersyukur senantiasa. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan yang ajaib bagi kami. Segala yang kami butuhkan Tuhan sediakan, yang kami perlukan sudah Tuhan adakan. Kau pelihara kami secara ajaib dari kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan sungguh pada hari kami datang bersyukur kepada-Mu, mempersembahkan puji-pujian kami karena semuanya berkenan di hati Tuhan. Juga membawa persembahan-persembahan kami dengan kerinduan hati kami juga semuanya berkenan di hati Tuhan. Dan kami percaya kasih-Mu Tuhan bagi kami, Engkau membalaskannya berlipat kali ganda. Kami hidup dari Tuhan, dari pemeliharaan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita, nyanyi dan bersoraklah. Kita berikan persembahan kita. Yesus itu penyelamatku.
tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan dan siapkan hati kita biar kita memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran, hati yang rindu kepada Tuhan, agar kita ditolong oleh Tuhan. Saudara, kita bangkit berdiri, tangkap pujian kita, memandangmu. dalam kasih-Mu di tangan-Mu seluruh hidupku takkan pernah ku meragukan kasih-Mu hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menolongku.
Tuhan begitu hebat dalam hidup kami. Engkau selalu memperdulikan kami, gembala kami, memelihara, melindungi kami sempurna, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi kami. Kami boleh ada siang hari ini untuk memuji Engkau, menyembah-Mu, bersyukur, merendahkan diri kami, mempersembahkan hidup kami, dan memberikan hidup kami selalu diubah. Hari demi hari kami diubah untuk satu saat kami sesuai dengan keinginan kerinduan Tuhan. Kami segambar serupa dengan Engkau menjadi mempelai-Mu, karena Engkau sedang mempersiapkan kami Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami tidak mau tertinggal, kami ikut, kami bersama-sama dalam kegerakan besar untuk menyongsong Engkau yang datang kedua kali. Urapi kami, beri hati percaya, beri hati yakin terhadap firman-Mu, beri kami mengerti firman-Mu, terlebih hamba-Mu pengurapan Roh Kudus untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria surga. Haleluya, haleluya, amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh kita diberkati oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara pada siang hari ini. Kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita semua. Tuhan berikan perlindungan bagi kita secara sempurna. Ya, pemeliharaan Tuhan bagi kita sempurna sehingga kita bisa siang hari ini datang dengan sukacita, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur, bahkan menerima firman pengajaran. Sebelum kami menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Shalom. Ya, Tuhan memberkati kita, ibadah kita sisi pertama ini dan nanti malam sisi kedua jam 7 malam, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Saya tidak ragu-ragu, kemarin saya pikir sebagian ragu-ragu, dipikirnya tidak kebaktian pagi. Ya, karena kadang-kadang saya menyampaikan informasi kurang lengkap, tapi puji Tuhan saudara bisa hadir pagi hari ini. Dan nanti malam kita jam 7 malam merupakan perayaan Natal, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan, tema kita sama, yaitu pagi ini dan malam nanti, saudara-saudara. Karena saya perlu mengangkat tema ini begitu dalam, saudara-saudara. Ya, terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia. Ini tema kita. Dan kadang-kadang setiap Natal ada pohon terang, ada bermacam-macam terang, saudara-saudara. Itu tidak hanya hiasan, tidak hanya pernak-pernik Natal, tapi ada pesan-pesan yang disampaikan oleh terang ini, saudara-saudara. Karena Natal itu adalah kedatangan terang, terang datang ke dalam dunia. Itulah Natal, saudara-saudara. Tidak lagi mengutus manusia membawa terang, karena sebelumnya hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi diutus untuk menjadi terang. Tapi nampaknya tidak cukup, saudara-saudara. Harus turun dari sorga. Harus Tuhan mengutus anaknya yang tunggal. Ya, harus ada dari sorga untuk datang ke dunia ini, supaya manusia ini tidak selama-lamanya dikuasai oleh kegelapan. Dan ini yang akan kita pelajari, saudara-saudara. Yohanes pasal 1, kita baca dulu ayat ini. Sungguh-sungguh tentu saudara berdoa, saya pun bergumul di dalam doa untuk menerima firman yang sangat membangun kita, saudara-saudara ya. Kita baca saja lengkap Yohanes 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat 9, 10, 11, 12. Jika saudara sudah menemukan, biarlah kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. 10. Ia telah ada di dalam dunia. Dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya. Jadi saudara-saudara, Kristus sedang datang untuk menjadi terang. Ya, tetapi di ayat selanjutnya mengatakan umat ciptaannya tidak mengenalnya.
Nah, ini satu masalah besar. Berarti tetap dia hidup dalam kegelapan. Yang kedua, dia datang kepada kepunyaannya, umatnya, secara khusus kepada bangsa Israel, juga tidak menerimanya. Nah, ayat yang selanjutnya, tetapi setiap orang yang menerimanya, inilah harapan kita, saudara-saudara. Setiap kita yang menerimanya, menerima terang, menerima Yesus yang lahir. Jadi Yesus lahir ini ada dua kelompok yang tidak mau menerima. Secara umum, manusia yang diciptakan tidak merasa perlu mengenal Yesus. Makanya Natal sudah berulang-ulang, banyak orang mempertahankan diri tidak percaya kepada Yesus. Dia datang kepada umatnya bangsa Israel, dia lahir. Juga bangsa Israel tidak mau menerimanya. Tetapi ada kesempatan, satu hal yang sangat dirindukan oleh Tuhan. Setiap orang yang menerimanya, menerima terang itu, dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak terang. Bahkan bisa menjadi terang, saudara-saudara. Ini kerinduan Tuhan yang terdalam. Berulang-ulang kita merayakan Natal, kayaknya terang itu hanya ada di pohon terang, ya, ada di mana-mana. Enggak kita pikir kita yang mau diterangi, hati kita yang mau diterangi. Jangan lagi ini, kalau ini ya setiap tahun bongkar, pasang lagi, saudara-saudara. Tapi Tuhan ingin menjadi terang, supaya kita manusia ini, saudara-saudara, menerima terang itu. Semua kegelapan yang ada di hidup kita disinari, diterangi, sehingga hidup kita menjadi terang, saudara-saudara. Dan inilah kerinduan Tuhan. Jadi jangan kita berulang-ulang Natal ya nggak pernah diterangi hatinya, tetap gelap, saudara-saudara. Nah, di perjanjian lama kita pelajari sebelum perjanjian baru. Jadi antara perjanjian lama dan perjanjian baru ada ratusan tahun, saudara-saudara. Nampaknya Tuhan berdiam diri karena di Maliaki, di kitab Maliaki, kitab terakhir, ada 3 macam kegelapan di situ, saudara-saudara. Nah, ini yang perlu diterangi oleh Tuhan Yesus. Nah, dengan harapannya di perjanjian baru ke depannya nggak ulang-ulang lagi seperti perjanjian lama, manusia penuh dengan kegelapan. Ada 3 macam kegelapan di kitab Maliaki dicatat, saudara-saudara. Dengan harapannya nanti di saat Tuhan Yesus datang berubah manusia ini. Yang pertama, kegelapan di hati manusia. Nah, di kitab Maliaki disebutkan, saudara-saudara, ya, kegelapan di hati manusia. Apa buktinya di Maliaki mengatakan manusia gelap hatinya? Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kepada Nabi Maliaki, aku mengasihi engkau, kata Tuhan kepada umatnya. Tapi umatnya bilang, gimana cara Tuhan mengasihi kami? Berbantah dengan Tuhan. Ya, bangsa Israel di kitab Maliaki berbantah, merasa nggak ada kasih Tuhan dalam hidupnya. Makanya mereka terus hidup dalam kegelapan, hidup dalam rasanya Tuhan itu nggak ada. Aku mengasihi engkau, kata Tuhan kepada umatnya di Maliaki. Tapi bangsa itu merasa tidak ada kasih Tuhan, merasa Tuhan itu nggak ada, merasa Tuhan itu tidak berbuat apa-apa di dalam hidupnya. Mereka hidup karena kekuatannya, mereka hidup karena kemampuannya, merasa tidak ada ambil alih Tuhan dalam kehidupannya. Itulah kegelapan yang paling besar. Saudara, kalau hidup kita ini kita anggap Tuhan tidak ambil alih, Tuhan tidak apa-apa dalam hidup kita, saudara dikuasai kegelapan. Ya, dikuasai kegelapan. Merasa ya hidup kita, kalau nggak nasibku ya mana bisa aku makan, kalau nggak aku kerja mana, Tuhan tidak ada apa-apanya, Tuhan tidak berbuat apa-apa. Jadi gimana Tuhan mengasihi kami? Itulah kegelapan yang ada di perjanjian lama. Tapi Tuhan inginkan setelah Yesus datang nggak lagi terulang itu. Makanya Yohanes 3 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu jawaban dari Maliaki perjanjian lama. Karena merasa umat Tuhan tidak merasa kasih Tuhan. Makanya Yohanes 3:16 berkata, nanti dicari hati itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengutus anaknya. Gak cukup lagi nabi-nabi, gak cukup lagi hamba-hamba Tuhan, supaya hati manusia diterangi. Ya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya mendapat kehidupan yang sesungguhnya.
Nah, ini kegelapan pertama, saudara-saudara. Jadi kedatangan Yesus di Natal ini hati kita diterangi. Ya, sampai kita berkata, saya hidup karena Kristus. Saya ada karena Kristus. Kristus ada hidup dalam diriku. Semua apa yang kumiliki ke depan, cita-cita apapun, karena Kristus yang mengasihi aku. Karena Allah mengasihi aku. Kalau saudara nggak terima itu, gagal kita untuk menerima terang. Ya, coba Pak mengusung Yohanes 3 ayat atau Maliaki lebih dahulu supaya saya tunjukkan ini kepada kita. Nah, ini kegelapan pertama, berbantah dengan cara bagaimana Tuhan mengasihi kami. Kalau kami nggak kerja nggak makan, ya. Jadi Tuhan tidak pernah jatuhkan beras dari langit, tidak pernah kirim uang lewat manapun. Itulah di Maliaki, itulah kegelapan manusia. Itu makanya dibilang di Yohanes tadi, dia datang kepada ciptaannya, tapi ciptaannya nggak mengenal dia. Itu di Yohanes 1 tadi. Coba ulangi dulu Pak, Maliaki 1 ayat 1 mulai. Demikian Maliaki 1 ayat 1, ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan peraturan Maliaki. Perhatikan, Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. aku mengasihi kamu. Tuhan katakan kepada bangsa Israel, aku mengasihi kalian. Ingat dulu, dari masa dulu, dari perbudakan kalian kutebus, kubawa kalian ke negeri perjanjian. Sekarang kalian diberkati. Tapi mereka berkata, apa katanya? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Iya, Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, iya. tetapi membenci Esau. Coba sudah bayangkan, bangsa Israel tidak merasa berbuat apa-apa, lupa kebaikan Tuhan. Bangsa Israel ratusan tahun di Mesir hanya budak, makan pun terancam. Ketika mereka hidup dengan baik, mereka berkata, gimana Tuhan? Bagaimana cara Tuhan mengasihi kami? Nah, ini satu pelajaran bagi kita, saudara. Jangan ketika sudah enak hidup kita lupa kita akan Tuhan. Itu karena kegelapan yang sudah menguasai hidup kita. Ini kegelapan pertama yang harus diterangi. Hati manusia melupakan Tuhan, meniadakan Tuhan. Ya, manusia sudah mulai berkata, Tuhan tidak berbuat apa-apa bagiku. Nanti di akhir zaman, saudara, menjelang kedatangan Tuhan akan terulang lagi. Menjelang kedatangan Tuhan, kayaknya Tuhan tidak berbuat apa-apa. Di masa sukar, kesulitan, peperangan, kejahatan, bencana alam, di mana peran Tuhan dalam hidup kami? Itulah nanti ada di akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan. Tapi mari hari ini kita pastikan, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kasih Tuhan begitu besar kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, silakan. Demikian karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Iya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. iya, tetapi beroleh hidup yang kekal. Inilah kegelapan pertama, saudara-saudara. Iya. Dan kiranya kita semua diterangi hidup kita. Jangan ulang lagi berkata kayak bangsa Israel, bagaimana cara Tuhan mengasihi aku. Kita jujur, saudara-saudara, kita bisa bernapas hari ini karena Tuhan mengasihi kita. Kita bisa kerja, kita bisa apa-apa, kita bisa makan, masih bisa minum dan seterusnya. Walau mungkin bagi menurut kita sederhana, tapi ingat, itu adalah kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan. Jangan pernah lupakan, saudara. Jangan bilang gimana cara Tuhan mengasihi kami. Kalau kita dikuasai kegelapan, kita tiadakan Tuhan. Tidak ada Tuhan, tidak berbuat apa-apa. Tuhan ya Tuhanlah. Tidak ada berbuat. Itulah kegelapan yang pertama yang harus diterangi. Lalu ada kegelapan yang kedua, ya, kegelapan dalam ibadah pelayanan. Ini akan terulang di hari-hari terakhir. Jadi saudara mesti kita koreksi kalau kita mau menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena kalau kita tetap kayak bangsa ini, kita tertinggal. Kalau kita merasa, oh nggak ada dikasih Tuhan saya, kita tertinggal. Ada lagi yang kedua, saudara-saudara, kegelapan dalam ibadah pelayanan. Dan ini akan terulang. Makanya kita berdoa, kita bersyukur Tuhan buka rahasia firman ini, supaya Kristus yang menjadi terang itu sedang datang ke dalam dunia, mulai menerangi hati kita. Yang kedua, mulai menerangi ibadah pelayanan kita. Jangan terulang lagi di kitab Maliaki. Mereka berkata sia-sia kami beribadah. Apa untungnya kami beribadah?
Toh kami beribadah, toh harus sambil kerja, toh harus ada kesusahan, toh masih ada pergumulan. Apa gunanya beribadah? Sia-sialah beribadah. Kayak nanti banyak orang akan berkata di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan, ngapain kita beribadah? Ya, diberani berkata banyak orang akan meninggalkan kebiasaan beribadah karena tekanan ekonomi, karena merasa tidak ada apa-apanya, merasa ibadah itu sia-sia. Jadi walaupun beribadah, ya hanya untuk rutinitas, ya udahlah supaya disebut Kristen, beribadahlah. Tapi ibadahnya nggak ada lagi kuasanya. Mereka sudah menolak kuasa ke gereja, tapi ibadah nggak ada nilainya, saudara-saudara. Nah ini harus kita pelajari, saudara-saudara. Kegelapan dalam ibadah. Maliaki disebutkan, kalau ibadah kita dikuasai kegelapan, beribadah kita nggak menghormati Tuhan. Tuhan bilang, kalau aku orang tua, kalau aku Tuhan, mana hormatmu? Ya, di Maliaki mereka beribadah nggak ada hormatnya. Mau suka apa, mau pakaian apapun, yang penting ya beribadah. Coba hari-hari ini banyak orang nggak hormatnya beribadah. Pakaiannya nggak pakaian ibadah, sikapnya nggak sikap ibadah, tapi beribadah. Itulah karena dikuasai kegelapan, saudara-saudara. Dan kita harus dicelikkan mata kita. Kalau mau kita melihat terang itu mengubah hidup kita, sampai kita punya kuasa menjadi anak-anak Allah, anak-anak terang menjadi terang. Karena terakhir nanti kita menjadi terang dunia. Gereja mempelai itu terang dunia, berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya, 12 bintang di atas kepalanya. Ini sasaran Tuhan, saudara-saudara. Kalau ibadah kita dikuasai kegelapan, tertinggal kita. Coba Maliaki, ya, Maliaki pasal yang ketiga, mereka berkata sia-sia beribadah. Jadi harus diterangi, saudara-saudara ya. Maliaki 3 ayat 13, silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tidak pernah begitu keras Tuhan berkata kepada umatnya. Kalian bicara kurang ajar terhadap aku, kata Tuhan. Tentang apa ini, silakan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Terus. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Iya, sia-sia beribadah. Ya. Coba mereka di Mesir tanpa ibadah, makan pun terancam, mau dibunuh mereka, disiksa. Tapi sekarang karena mereka beribadah, karena domba Paskah melepaskan mereka. Dibilang, sia-sia beribadah kepada Allah terus. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Iya. Dan berjalan dengan pakaian berkamu di hadapan Tuhan semesta alam? Terus. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang berpasih itu, tetapi dengan menjauhi Allah pun mereka luput juga. Iya. Jadi bangsa Israel melihat kita beribadah sia-sia. Tengok itu orang berdosa, kaya raya, senang-senang. Orang berbuat dosa, mujur hidupnya, nggak dihabisi Tuhan dan dihukum Tuhan. Itulah yang akan terjadi juga di akhir zaman, saudara-saudara. Menganggap bahwa beribadah itu sia-sia. Nah, kalau saudara kita lihat bangsa Israel menganggap ibadah itu sia-sia, mulai dari mereka mempersembahkan yang cacat-cacat, Tuhan pedih hatinya. Masa bangsa Israel memberikan persembahan yang cacat? Dulu sudah diajari kalau mempersembahkan persembahan harus tidak bercacat celah. Ya, tapi mereka persembahkan, udahlah, gak bisa laku dijual ini, kasihlah sama gembala, kasihlah sama Tuhan. Dipotonglah ini lembu, domba yang gak laku di pasaran, bawalah ke bait Allah, dipotong. Imam-imamnya pun ya sudahlah, daripada gak ada, terimalah. Coba saudara-saudara, sama nanti kita lihat. Kalau ibadah kita dikuasai kegelapan, mana sisa-sisa, itulah kita bawa ke gereja. Ya, mana yang nggak laku lagi, itulah kita bawa ke gereja. Itulah kita persembahkan. Coba, ya. Kalau tetap kita pertahankan itu ibadah kita dikuasai kegelapan, ibadah kita ditolak Tuhan. Nggak layak, saudara-saudara. Ya, karena ingat, 2 perkara besar yang harus kita perhatikan. Ibadah. Ya. Agunglah rahasia ibadah kita, itu perkara besar. Tadi khotbah yang tahun hari-hari yang lalu, bukan uang, bukan harta perkara besar, ibadah. Karena agung rahasia ibadah kita. Ada lagi 2, nikah. Nikah itu juga perkara
perkara besar, kusampaikan kepadamu rahasia besar tentang nikah. Saudara-saudara, ibadah dulu kita periksa, makanya kita bersyukurlah saudara-saudara di pengajaran ini. Ibadah kita tidak dikuasai kegelapan. Kalau ibadah kita dikuasai kegelapan, bangsa itu berkata sia-sia beribadah kepada Tuhan. Ya, sehingga buktinya, ini bukti orang yang menganggap sia-sia beribadah, memberikan persembahan yang cacat. Nah, puji Tuhan saudara, setiap kita memberikan persembahan, ya, saudara beri bukan yang cacat, saudara beri yang digerahkan oleh Tuhan, yang terbaik, yang dikehendaki Tuhan. Coba kita lihat, karena mereka dikuasai kegelapan ibadah mereka. Maliaki pasal 1. Maliaki pasal 1. Ya, supaya Tuhan tidak inginkan terulang lagi kembali kegelapan ini. Makanya Yesus datang sebagai terang, sedang menerangi hidup manusia. Pasal 1, coba Bapak langsung ayat yang ke-6. Demikian seorang anak menghormati bapaknya, Iya. dan seorang hamba menghormati tuannya. Terus, Jika aku ini Bapa, Iya. di manakah hormatnya kepadaku itu? iya, Jika aku ini Tuhan, di manakah takutnya kepadaku itu? iya. Kalau kan, Tuhan semesta alam kepada kamu. karena bangsa Israel bilang Bapa di sorga, Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi kalau aku Bapa, kalau aku Tuhan, di mana hormatmu itu terhadap aku? Lanjut. Hai kamu, hai para imam yang menghina namaku. Iya. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Iya, imam-imam ditegur. Ya karena imam-imam udahlah, daripada enggak, udahlah. Di mana ini persembahan kami, potonglah, enggak laku lagi, udahlah potonglah. Nah, inilah kami hamba Tuhan seringkali memaafkan, udahlah segitu pun dialah. Ya, di manakah hormatmu itu? Terus 7. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kamu mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Iya, meja Tuhan. Ya udahlah, menerima persembahan saya seringkali ulang-ulangi, saudara, saya sebagai hamba Tuhan. Gak jelas menyampaikan persembahan yang bagus, saya pun ditegur oleh Tuhan. Ya, kami hamba Tuhan seringkali begitu. Udahlah, ada teman saya bilang, ya udah khotbah perpuluhan gak usah. Ya, ada kawan saya berbilang, saya Pak dari pelayan gak pernah khotbah perpuluhan, tapi cuma saya 100% bayar perpuluhan. Saya bilang dasarnya apa? Dasarnya harus firman. Ya, jadi saya dari Islam Melaya gak pernah khotbah perpuluhan, tapi cuma saya mulai apa semua bayar perpuluhan sampai anak-anak katanya. Khotbah di hamba Tuhan, saya bilang gak benar. Yang benar itu karena firman baru dilakukan persembahan. Ya, saya lakukan begini-begini. Kita harus dasarnya firman, saudara-saudara. Kalau kami hamba Tuhan menghinakan meja, kami pun ditegur oleh Tuhan sebagai imam. Lanjut ayat 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Iya. Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Perhatikan. Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Iya. Firman Tuhan semesta alam. Iya. Lanjut 9. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, Iya. supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Iya. Jadi saudara-saudara, inilah kegelapan di bangsa Israel, termasuk imam-imamnya. Ya udahlah, daripada udahlah, terimalah. Saya ulang-ulangi seringkali. Ya, dan itu belum terwujud. Di hari-hari yang lalu sudah mulai kulihat, karena setiap persembahan saudara, saya yang mengumpulkan, saya hitung, kadang-kadang lelah saya. Ada yang persembahannya digulung kayak rokok, ada yang persembahannya dia acak kayak membuangkan ke sampah. Loh, persembahan loh saudara-saudara. Ya, persembahan, kolekte kita itu persembahan. Bukan diberi untuk pengemis, pengamen, enggak. Kalau pengamen oke lah, kita kaca udah ini. Persembahan, saudara-saudara. Kapan kita bisa berubah? Bukan nilainya, mungkin berapapun itu. Kita simpan, kita berikan persembahan kita bagus. Tuhan, ini persembahanku. Saya tidak menghinakan berapapun persembahan saudara, tapi cara yang baik, saudara-saudara. Saya kagum dengan teman saya di Bali. Kebetulan saya pernah melayani di Bali. Kagum saya melihat jemaat memberikan persembahan tidak dia kaca begini. Gak kayak memberi ke pengamen. Semua dimasukkan ke amplop. Bagus, saudara-saudara.
Ya, jadi kita ke depan penting juga. Jadi nggak lagi seperti begini, saudara-saudara, kasihan kali. Mana hormatmu kepada aku, kata Tuhan. Kalau aku Bapak, kalau aku Tuhan, coba berikan kepada bupatimu. Apa diterima? Ya, dan ketika aku tengok teman saya ini, karena saya sebagai tamu di situ, ada istri saya, ada teman saya lagi. Begitu kami duduk, datang pekerjaannya ditaruh amplop 2, saudara-saudara. Saya tanya teman saya ini gimana? Oh, persembahan. Saya lihat jemaatnya sangat diberkati Tuhan. Ada jemaatnya jualannya hanya singkong, saudara, singkong goreng. Oh, itu laris sangat luar biasa. Punya rumah, punya mobil. Kagum saya melihat. Ya, ada jemaat yang kami tinggal itu hanya bikin roti, saudara-saudara, roti. Wah, luar biasa. Kita kadang-kadang enggak, saudara-saudara. Ya, kita anggap Tuhan itu peminta-minta. Coba, kalau mau terang ibadah kita, pelayanan kita, saudara-saudara, kita beri yang terbaik. Ada teman saya sampai nggak pernah bikin kolektif sampai sekarang ini. Kenapa? Saya bilang, ya kadang-kadang begitu. Nggak ada kolektif. Sungguh, saudara-saudara, sampai sekarang pelayanannya bagus. Kadang-kadang kolektif ini membuat kita merasa hebat. Kadang-kadang cara kita, aduh, nggak menghormati Tuhan, saudara-saudara. Ya, belajar kita. Ini saudara-saudara, persembahan yang catat. Kalaupun memberi perpuluhan, menipu. Ya, menipu, saudara-saudara. Sudah tahu 1/10 itu. Kalau kita dapat penghasilan 100.000, ya, berapa itu perpuluhannya? 10.000. Kita kadang-kadang enggak, udahlah, kita kira-kira begini saja kayak iuran setiap bulan segitu. Bukan iuran, saudara-saudara. Kalau kita menipu dalam perpuluhan dan korban khusus, kita pelayanan kita gelap. Harus jujur, saudara-saudara. Ya, jujur. Kadang-kadang lebih baik kita lebihkan daripada kita kurangi. Karena saya pun setiap perpuluhan, saya hamba Tuhan, setiap perpuluhan. Ya, setiap perpuluhan, setiap 3 bulan saya kirim perpuluhan. Belum lagi untuk sosial. Ya, GPT pendeta-pendeta yang sakit, kadang-kadang hamba Tuhan kaya pun tidak mau sosial. Saya kalau dikasih Tuhan berkat, saya masukkan dana sosial. Karena tahu ketika saya sakit, saya mendapat dana sosial. Belum lagi yang lain-lain di persekutuan, di mana-mana. Coba, saudara-saudara. Ya, harus kita lakukan itu, saudara-saudara. Kalau enggak, ibadah kita ditolak Tuhan, ibadah kita enggak berkenan. Ibadah kita harus diterangi oleh Tuhan. Mulai dari persembahan kita. Ya. Coba masalah perpuluhan, Maliaki 3 ayat yang ke-7. Iya, silakan. Ayat yang Maliaki 3 ayat 7. Demikian, sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Perhatikan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Iya, bagaimana caranya kami kembali? Sama kayak bangsa Israel. Begitu sudah diberkati Tuhan, lupa. Ya, padahal Abraham semua keturunannya nenek moyang mereka sudah berjanji, segala berkat yang kuterima akan kubayar 1/10. Itu Abraham semua keturunan sampai seharusnya mereka. Karena melihat Abraham melakukan itu tidak kehabisan, terus diberkati sampai keturunannya. Tapi hari ini mereka bilang, ya, dengan cara bagaimana kami kembali? Coba ulangi. Dengan cara bagaimana 7 tadi? Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Perhatikan. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Iya. Namun kamu menipu aku. Kamu menipu aku. Ya. Saudara-saudara, kalau kita nggak jujur, saya ulang-ulangi ini. Ibadah kita masih ibadah yang dikuasai oleh kegelapan. Gak layak kita, saudara-saudara. Ya,
Bolehkah kamu menipu aku? Lanjut. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Iya, persepuluhan dan korban khusus. Gak bisa dipisah itu, saudara-saudara. Persepuluhan itu untuk ada makanan di rumah Tuhan. Korban khusus itu untuk pembangunan tabernakel. Dulu mereka bangun tabernakel untuk ibadah, untuk pembangunan. Ayo semua orang Israel yang tergerak katanya berikan korban khusus supaya kita bangun tabernakel, kemah, bait Tuhan. Kalau ada korban khusus untuk pembangunan kemah, mereka berangkat dengan kemah yang ada. Selalu ada perhatian Tuhan dengan membangun tabernakel. Ya, sejak dibangun tabernakel mereka diberkati, dilindungi, dipelihara Tuhan sampai ke negeri perjanjian. Itulah korban khusus. Ya, korban khusus itu tergantung bagaimana kita didorong oleh Tuhan. Terdorong hati kita, udah kasih persepuluhan, kasih korban khusus. Didorong, dan itu selalu kita kumpulkan untuk ibadah-ibadah kita. Seperti ini hari ini, saudara-saudara, udah banyak pengeluaran korban khusus kita. Baik membeli cat, membeli apa, saya kerjakan beberapa hari ini karena saya dikasih Tuhan kesehatan. Udah bertahun-tahun tidak pernah kita cat tempat ibadah ini. Tapi Tuhan kasih kesehatan saya, dikasih Tuhan kesehatan, gak lagi sakit-sakit kaki saya beberapa minggu ini, nge-cat dan seterusnya, perbaikan-perbaikan. Ya, saya pakai dari korban khusus saudara. Ya, belum lagi nanti yang lain kita gunakan supaya ada rumah Tuhan. Ya. Jangan menipu Tuhan dengan mengenai persembahan persepuluhan dan korban khusus. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Iya, bawalah Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku firman Tuhan semesta alam. Iya. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Iya. Jadi saudara-saudara, persepuluhan itu supaya terus tersedia jaminan hidup kita. Kami dulu pendeta ditanya, kawan-kawan pendeta, kita hidup dari mana? Kawan-kawan pendeta, kami hidup dari 1/10. Kalau jemaat gak kasih 1/10, gak cukup kami makan. Guru kami bilang salah. Loh, kok salah? Iya, kita hidup dari persepuluhan yang kita kasih. Jadi wajib pendeta-pendeta kasih persepuluhan supaya ada makanan. Dan betul, saya dapat bisa buktikan hamba-hamba Tuhan yang tidak jujur mengembalikan milik Tuhan. Khotbah dia, jemaatnya diajar perpuluhan, dia enggak. Makan pun terancam. Harus pergi sama-sama orang kaya, sama minta-minta, gereja besar. Tapi saya dapat perhatikan, saya bilang sama teman-teman saya, berapalah jemaat saya. Tapi karena saya hidup dari persepuluhan yang saya kasih kepada Tuhan, nggak terancam makan saya, nggak terancam anak-anak saya sekolah, nggak terancam masa depan saya, karena ada persediaan makanan saya karena perpuluhan yang saya berikan. Jadi kalau saya nggak berikan persepuluhan, terancam makan pun terancam. Makanya banyak kawan pendeta juga kasihan. Nanti kalau Natal minta. Saya puji Tuhan, saudara jemaat yang saksi. Kepada saya minta kepada saudara, beras saya nggak ada, anak-anak saya nggak bayar SPP, saudara saksinya. Gak pernah saya meminta-minta. Kenapa? Karena saya hidup dari persepuluhan yang saya kasih itu. Ada persediaan makanan, ada jaminan hidup saya dari 1/10. Dan saya takut kalau saya kasih perpuluhan saya. Saya takut kalau saya menipu Tuhan dalam persepuluhan. Sampai hari ini, saudara-saudara. Jadi ini yang kedua, ya, ini yang kedua yang harus diperangi, masalah ibadah dan pelayanan kita. Lalu Tuhan melihat bangsa Israel ngasih persepuluhan pun sulit, ngasih persembahan-persembahan yang cacat, lalu Tuhan ganti. Tuhan bilang gak bisa lagi. Persembahan lembu, persembahan kambing domba gak layak. Tuhan bilang, aku datang mempersembahkan tubuhku. Datanglah Tuhan Yesus. Bukan lagi persembahan hewan, bukan lagi persembahan uang. Tapi Tuhan katakan karena mahalnya ibadah itu, supaya ibadah itu terang, Tuhan datang sebagai korban persembahan. Karena nilai ibadah itu begitu mahal.
Nilai ibadah itu begitu tinggi. Lalu Tuhan berkata, semua persembahan lembu, kambing, domba, semua itu gak dapat ibadah yang sempurna. Tapi ibadah yang sempurna, aku datang. Maka Tuhan Yesus membawa hidupnya sebagai persembahan. Dengan nyawanya, dia disalib, dia korban persembahan, menggantikan semua persembahan-persembahan yang tiada sempurna itu, saudara-saudara. Yesuslah datang menggantikannya. Makanya kita disuruh. Roma pasal 12 berkata, persembahkanlah tubuhmu. Persembahkanlah tubuhmu. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Makanya Tuhan ganti, saudara-saudara. Ya, supaya ibadah kita ibadah yang terang, ibadah pelayanan yang dikuasai oleh terang. Beribadah kita seperti Kristus dengan pengorbanan darahnya. Jadi gak bermain-main dalam pengorbanan. Kalau Kristus, darahnya diberikan, nyawanya diberikan. Karena melihat bangsa Israel memberikan yang cacat-cacat, yang tidak berguna, Tuhan ganti. Supaya nilai ibadah itu begitu mahal. Aku datang dengan darahku, kata Tuhan. Ya, makanya kita berkorban dengan pengorbanan darah. Saudara, kalau sisa-sisanya kita baru berkorban, belum pengorbanan dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Kita pun kurang, tapi kita beri. Kita pun butuh, sangat butuh kali pun. Kadang-kadang harus kita beri untuk Tuhan. Kita itulah persembahan. Yesus nyawanya diberikan. Coba Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9. Silakan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, Iya. sehingga mereka disucikan secara lahiriah, Perhatikan. betapa lebihnya darah Kristus, Darah Kristus. yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah Iya. sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, Perhatikan. supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Iya, supaya kita beribadah. Yesus korbankan darahnya, saudara-saudara. Dan Tuhan inginkan gereja-gereja di perjanjian baru, gereja-gereja di akhir zaman, beribadah itu dengan pengorbanan. Bukan sisa-sisa, dengan darah. Sampai terasa sakit kita berkorban. Kita pun butuh, saya seringkali dulu anak-anak ini juga butuh uang anak-anak. Lalu butuh ini, butuh makan, tapi korbankan, utamakan pekerjaan Tuhan, utamakan pekerjaan Tuhan. Rasanya Tuhan kita tidak membiutangi kita, tidak menipu kita, tidak menyengsarakan kita dengan pengorbanan kita. Selalu Tuhan ganti, selalu Tuhan beri dan terus Tuhan beri. Karena ibadah kita, ibadah yang ditandai dengan pengorbanan. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, saya saksikan banyak saudara berkorban. Ya, pengorbanan kita. Saudara bisa sampai kita butuh sekali, tapi utamakan pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pernah menipu kita, saudara-saudara. Itu yang kedua. Ya, kegelapan yang ada di sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Ya, Tuhan ingin supaya begitu dia datang ke dunia ini, kegelapan di hati ini akan diubah menjadi terang. Jangan lagi dikuasai oleh kegelapan hati ini. Sampai hati ini berharap, bergantung, percaya sepenuhnya akan Tuhan. Jangan lagi hati berkata gimana cara Tuhan mengasihi kami. Kegelapan yang kedua, kegelapan dalam ibadah. Ya, jangan beribadah hanya kebiasaan, tidak menghormati Tuhan, memberikan persembahan yang cacat, menipu Tuhan dalam ibadah. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, kegiatan Natal begini bahaya, saudara-saudara. Puji Tuhan, saudara panitia-panitia Natal mungkin kerja sebagai panitia Natal di sekolah, di STM, jangan tersembunyi di situ dosa. Ya, jangan tersembunyi dosa. Kadang-kadang tersembunyi dosa, saudara-saudara. Ya, tapi kita lakukan semua dengan kebaikan, dengan baik, saudara-saudara. Ya. Yang ketiga, apalagi yang ketiga yang mau diterangi oleh Tuhan sampai dia datang dari surga. Karena untuk membuat ibadah menjadi terang tidak gampang, gak cukup lagi imam-imam, hamba-hamba Tuhan. Harus Yesus lahir. Ya, dia lahir, dia datang dengan darahnya
supaya ibadah itu benar-benar ibadah yang menyenangkan, ibadah seperti yang ada di sorga. Ya, tidak ibadah-ibadah buatan manusia, ibadah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Ada lagi yang ketiga, kegelapan di perjanjian lama yang harus ketika Yesus datang harus diterangi, saudara-saudara. Apa kegelapan yang ketiga? Di dalam nikah rumah tangga. Nikah rumah tangga di Maliaki, ya, mereka kawin campur, saudara-saudara. Dulu bangsa Israel sudah dipesani harus kawin terang dengan terang, bangsa Israel dengan bangsa Israel. Jangan ambil dari suku-suku yang lain, karena itu akan menyesatkan, menyusahkanmu. Tapi di Maliaki mereka sudah lakukan. Gak usahlah, gak ada lagi teman seiman. Ya udah, yang gak seiman pun, ya yang penting dapatlah. Coba, saudara-saudara. Ya. Dan setelah begitu kawin campur, kawin cerai. Coba, sudah kawin cerai lagi, kawin lagi, cerai lagi. Kegelapan di dalam nikah, saudara-saudara. Dan menjelang kedatangan Tuhan kedua kali akan terjadi. Kalau itu dia Maliaki, saat Tuhan Yesus mau datang, Tuhan terangi semua. Jangan ada lagi hati menyimpan kegelapan. Jangan ada lagi ibadah-ibadah menyimpan kegelapan. Jangan ada lagi nikah rumah tangga yang dikuasai oleh kegelapan. Makanya nikah kita harus ditertibkan, saudara-saudara. Nah, saya di gereja ini walaupun begini, banyak orang datang, kadang-kadang datang orang gak saya kenal. Salam Bapak, salam warga adu tipe pendeta, warga sinaga imada adu birem. Bang wenu nama gue butuh hamido padita da berucu do Bapak katanya. Jadi tolonglah mang padita, no nggak salah lah kanon. Dan kita lebih gereja nasi ngamang padita, lagi butuh para sineroha do padita. Dito emang padita, tabahin ma acarana, digan di roha padita, asal berkah itu nasi roha. Coba, saudara-saudara. Mau bagaimana aku bilang? Ya. Mau kau terima? Saya mengizinkan yang salah. Apalagi gerejanya dan ijalo, apalagi mak gereja Nabi. Alih huboto berjulu Bapak Pendeta, apalagi yang berendon. Memang Pendeta, sedia pehubat kami menon biayana Pendeta. Kan saya harus hamba Tuhan yang 11 kalau tidak di gereja kami tertib aman. Surat nikah itu sudah ada nomornya semua, nomor serinya. Sebelum menikah, udah ditatar paling tidak 1 bulan, itu pun jemaat. Kalau ini nama boto kami marang sadiaon, toleh mamang asih marohap, ular amang nama boto, ya kutolak lah saudara-saudara. Ya, kutolak lah apa sadami. Dan terjalo awam. Ya. Banyak saudara-saudara, kalau mau saya lakukan itu udah banyak kali mungkin. Ya, saya selalu sampaikan ini saudara-saudara. Ya, dan banyak teman saya lakukan. Pergilah saudara-saudara ke gereja lain. Begitu saya tanya, amang, melalui gereja kami namang 50 keluar surat nikah alina usada dan PB jemaat katanya. 50 belangko keluar terus, nilainya mungkin sekian, tapi tidak jadi jemaat. Saudara bayangkan risikonya. Hamba Tuhan yang memberkati yang jelas anak-anaknya taruhannya. Betul. Ya, tengoklah anak-anaknya, nikahnya nggak beres, nikahnya nggak bagus, merestui yang nggak beres. Ya. Mula-mulanya ada teman saya Pak Pendeta atau mati baca mimpin mak jo ente. Jadi kita memberkati, mula-mulanya saya mau. Lama-lama aku tengok, terus memberkati nikahmu. Dia nonton emang katanya. Saya langsung bilang, untuk kali ini tidak. Memberkati yang gak beres. Ya, sungguh-sungguh saudara-saudara. Karena ini kegelapan besar. Ya, kalau nikah kita gak beres, coba bayangkan. Saya berkati nikah yang gak beres, anak-anaknya lahir. Saya harus bertanggung. Kalau orang mati, saya mau menguburkan. Ini tetangga sini dulu, pareman-pareman mati di situ. Saya kuburkan. Karena gak ada tanggungannya. Ya, mati dia, gak ada yang menuntut saya. Karena saya hamba Tuhan. Kalau menguburkan gak apa-apa. Tapi kalau memberkati nikah yang gak beres, risikonya
besar, saudara-saudara. Kenapa? Karena nikah itu agung. Rahasia nikah itu besar. Coba ulang-ulangi dulu saya kembangkan. Ada dua perkara besar. Masalah mamon kecil. Tidak pernah Tuhan katakan masalah uang itu besar. Tapi dua masalah besar. Agunglah rahasia ibadah itu. Agung. Makanya gak bermain-main kita beribadah. Walaupun kecil tempat ibadah, kita bermain-main kita beribadah. Yang ketiga, rahasia nikah ini rahasia besar. Dan gak bermain-main, saudara-saudara. Ya, makanya saya bilang dua perkara besar yang harus kita mengerti. Rahasia ibadah dan rahasia nikah. Kenapa? Karena ibadah kita sampai ke surga. Nikah kita gak berhenti di bumi, tapi nikah kita sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Jadi maafkan anak-anak kita ini, selalu saya bilang anak-anak kita yang mulai dari TK dulu ini, anak-anak sekolah minggu ini, yang remaja-remaja ini, anak sekolah minggu dulu semua ini. Ya, kalian ada sudah SMA, ada sudah kuliah, pikir bagus-bagus. Kalau menikah yang tidak seiman, jangan disalahkan. Inilah pendeta kita tak mengasihi ya. Jangan. Ya, karena ini sudah saya didik saudara mulai dari kecil ini ya. Belajar sekolah minggu dulu, si Wila, si Dwi, siapa anak-anak sekolah minggu dulu. Sekarang sudah remaja-remaja mau menikah. Ya, karena nikah itu sangat menentukan sekali, saudara-saudara. Kita lihat Maliaki, kegelapan dalam nikah. Tuhan inginkan untuk gereja Tuhan nanti di perjanjian baru nggak ulang-ulang lagi. Yesus datang, sedang datang. Nggak ada lagi nikah yang terus kawin campur, terus kawin cerai, saudara-saudara. Maliaki, silahkan berbangun sama ayat berapa ini? Maliaki 2 ayat 10. Maliaki 2 ayat 10, silakan. Demikian, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Iya, berkhianat. Kenapa berkhianat? Umat Israel kawin kepada yang bukan seiman, pengkhianatan itu, saudara-saudara. Berkhianat itu. Ya, saya ini Bapak CL dulu, saksi, saudara-saudara. Dibawa ke sini. Pak, ada temanku. Oh iya, datang bawa ke rumah. Kutanya, kau gereja mana? Gereja begini yang memburu. Begini-begini, aku bilang. Kalau kau menikah sama anakku ini, kau orang tuamu sengsara atau aku? Orang tuamu mengadat-ngadati, raja adat di kampung sana. Kalau kau menikah, kau pastikan menikah. Satu saat kau bawa anakku ini mengadati, kau bawa, aku terpaksa sakit hati. Jadi aku bilang, tidak ada gunanya. Berteman oke, tapi kalau untuk menikah, stop mulai hari ini, jangan pikirkan. Iya, katanya. Baru menikahlah sama pemain ini, sudah sama-sama. Ya, sama-sama anak Tuhan. Ya, harus saudara-saudara. Kita tegas. Nah ini sih Lia, selalu saya bilang kalau nggak seiman stop, tidak ada gunanya. Ya, kalau kau lanjutkan ya udah, tidak ada gunanya. Menyengsarakan orang tuamu dan menyengsarakan hidupmu. Ada temannya dulu ke sini, ya, udah berapa tahun mereka berteman. Saya panggil, kau rokokmu aja nggak beres. Udah gue bilang jangan merokok, iya tulang. Tapi kalau merokok, ya, tidak ada gunanya. Aku bilang, menikah pun kau nanti. Ya mungkin sekarang karena kau menikah kau berhenti merokok. Tapi kalau merokok ke depan ku hajar kau, aku bilang. Tidak ada gunanya. Yalah, tulang putus, saudara-saudara. Ya. Kenapa? Karena pernikahan itu nggak main-main. Kalau nikah kita nggak beres, sengsara orang tua kita, sengsara kita, sengsara anak-anak kita. Jadi ayat ini membilang, saudara-saudara perhatikan, ulangi lagi, tidak setia. Ulang lagi ayat yang ke-10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Iya. Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Iya, satu Bapa. Ya, anak-anak Tuhan sama anak-anak Tuhan. Imam dengan imam, orang percaya sama orang percaya, terang dengan terang. Terus mereka berkhianat. Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Jadi kalau kita menikah dengan tidak seiman, itu menajiskan, saudara-saudara. Menajiskan perjanjian Tuhan. Tapi lanjut. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Terus. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Iya, suami dengan perempuan asing. Nah ini penting, saudara-saudara. Ya.
Suaminya nggak orang Kristen, orang nggak anak Tuhan. Suami dari orang asing. Lanjut 12. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Bayangkan resikonya kalau nggak dengan seiman, dilenyapkan Tuhan. Biar kasih persembahannya. Ini kadang-kadang nggak dianggap orang, nggak apa-apa lah. Ya, biar Tuhan lenyapkan dari kemah-kemah Yakub walaupun memberikan persembahannya. Ayat 13. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan, tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Jadi resikonya berat loh saudara-saudara. Menikah dengan tidak seiman itu resikonya berat. Ditolak oleh Tuhan. Hidup dengan tangisan, rintihan, sudah pun begitu Tuhan biarkan. Ya, lanjut lagi ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Iya. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau tidak setia. Dan dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat 15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Terus. Dan apakah dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Terus. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ayat 16. Sama-sama kita baca 16 ini. 1, 2, 3. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Nah, jadi saudara-saudara, makanya di perjanjian baru sudah dibilang, ya, kalau cerai gak boleh menikah, hanya boleh cerai karena perzinahan. Ya, boleh bercerai karena perzinahan. Itu pun setelah cerai nggak boleh menikah lagi. Ya, berzina boleh cerai, tapi nggak boleh kawin, nggak boleh menikah selama masih hidup mantan istrinya atau mantan suaminya. Makanya berat saudara-saudara. Tuhan inginkan kita. Jadi kalau Tuhan datang ke dunia ini, Dia adalah terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia. Kenapa disebut terang yang sesungguhnya? Udah banyak terang nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan yang terus tapi masih belum bisa melihat, membawa manusia ke dalam terang. Tapi Yesuslah terang yang sesungguhnya sedang datang ke dunia. Mulai dari menerangi hati manusia, supaya manusia menyadari bahwa hidupnya benar-benar dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mengasihi dia karena Tuhan memberikan anaknya yang tunggal supaya tidak diinginkan satu pun binasa. Tuhan inginkan semua selamat. Dan hari ini begitu diterangi Tuhan hati kita, percayalah kasih Tuhan sempurna bagi kita. Sempurna bagi kita. Dan kasih Tuhan itu begitu kuat sampai Dia datang untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, ibadah kita. Mari beribadah dengan rasa hormat, dengan persembahan-persembahan yang benar, mempersembahkan hidup kita, saudara-saudara. Karena ibadah kita tidak berhenti di dunia, tapi selama-lamanya di dunia ini sampai di sorga kita beribadah. Beribadah dengan rasa hormat, persembahan-persembahan, sampai persembahan tubuh kita persembahkan bagi Tuhan, saudara-saudara. Diterangi Tuhan nikah kita, rumah tangga kita, mulai dari hubungan kita. Jangan pernah berumah tangga dengan tidak seiman. Harus terang dengan terang, anak-anak Tuhan dengan anak-anak Tuhan. Harus kita pastikan. Kenapa? Karena nikah kita adalah nikah yang sangat besar artinya. Tidak berhenti pernikahan kita di dunia. Karena kita akan masuk pesta nikah anak domba Allah. Kita dipertunangkan. Kita bagaikan perawan suci di hadapan Kristus untuk bertemu dengan Yesus mempelai pria surga. Begitu kuat ini. Tapi tadi di Yohanes berkata, banyak yang menolak, gak mau menerima. Dan ulangi Yohanes ini bagian terakhir. Setiap orang yang menerima terang ini, Yohanes pasal 1 tadi, dia akan dijadikan, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Terakhir kita baca ayat ini, supaya mari saudara berikan hidup kita diterangi, supaya kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak terang, dan kita akan menjadi terang. Ulangi Yohanes 1 ayat yang ke-12.
Sama-sama kita baca saudara-saudara sekalian, Yohanes 1 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kalau saudara terima hari ini terang ini, saudara anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang tidak ragu akan kasih Tuhan. Tidak ragu kita kasih Tuhan karena kita anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita beribadah dengan serius, tidak lagi beribadah dengan tanpa penghormatan. Kalau kita anak-anak Allah, hargailah nikah kita, saudara-saudara. Anak-anak Allah menghargai menikah sama-sama anak-anak Allah. Anak-anak Allah selalu menghargai nikahnya, saudara-saudara. Karena nikah ini tidak berhenti di dunia ini. Kita akan masuk ke pesta nikah anak domba Allah. Apakah kita yang mau menerima? Atau kita seperti orang lain menolak? Atau tidak mau menerima? Dari sekian banyak saudara-saudara, nanti kebanyakan orang menolak terang ini. Kebanyakan orang tidak mengenal terang itu. Tapi hari ini, malam ini, dan nanti malam juga masih saya sampaikan ini. Kita yang menerima terang ini, kita punya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Nanti malam akan kita lanjutkan, kita berdoa. Karena nanti malam kita undang tetangga-tetangga kita yang dekat ini untuk bersama-sama kita beribadah, saudara. Tuhan memberkati kita. Pemain musik datang ke depan untuk kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Pemain musik datang ke depan. Allah Bapa, kami mengasihi Engkau. Kita naikkan pujian ini dengan rasa penyembahan kita kepada Tuhan. Allah Bapa, kami mengasihi Engkau Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita ini dengan rasa penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan, Engkau layak kami sembah. Engkau mengasihi kami. Kasih-Mu sempurna bagi kami, karena ada kasih Tuhan kami ada hari ini. Allah Bapa kami, kami mengasihi-Mu. Amin. Yesus Kristus dan Roh yang kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci.
sini, masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan dosa dan jubah-Mu. Kami datang melayani Sang Raja melayani Sang Raja yang maha suci, yang telah bertata di surga. Yesus, mari angkat tanganmu dan nyembah Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati-hati. Kali lagi Hosana, Hosana. Amin Tuhan, kami kami melayani Allah tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati-hati. Kita menyembah. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Raja segala raja. Kami menyembah Tuhan yang hidup. Kami menyembah Yesus. Haleluya, haleluya. Menerangi hati kami, menerangi ibadah pelayanan kami, menerangi nikah rumah tangga kami Tuhan. Engkau datang terang sesungguhnya. Haleluya. Yesus, Yesus, terangilah setiap hati kami, terangilah setiap pelayanan rumah tangga kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau sedang datang Tuhan. Engkau yang bisa menerangi kami. Terang itu sudah datang dan kami terima terang itu. Keluarlah kami dari kegelapan itu Tuhan. Mulai dari hati ini pada nikah kami Tuhan, Engkau sudah datang. Terang itu sungguh-sungguh menjadi nyata dalam hidup kami. Setiap kami yang menerima terang itu, kami menjadi anak-anak Allah, sempurna kasih Tuhan. Anak-anak Allah yang beribadah dengan sungguh-sungguh, anak-anak Allah yang memiliki nikah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ampuni kami Tuhan. Seringkali hati ini dikuasai kegelapan. Ampuni kami Tuhan, Engkau datang ke dunia ini. Kami mau diterangi Tuhan Yesus. Sampai satu saat kami akan menjadi terang dunia ini. Kami bersyukur kepadamu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan terus mengingatkan firman-Mu, firman yang hidup itu Tuhan. Karena Engkau inginkan kami dengan terang itu, kami akan menjadi mempelai Kristus. Seperti Engkau terang, kami juga akan menjadi terang ya Tuhan. Kami bersyukur, berkati setiap hati kami yang menerima firman-Mu, dan sungguh-sungguh kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih pada kami nanti malam. Berikan cuaca yang baik, berikan kesehatan semua kami. Dalam setiap pengorbanan kami, kegiatan kami Tuhan, bebankan sesuatu kepada kami untuk kami perbuat ya Tuhan. Berikan kemampuan bagi kami. Sebelum kami akhiri ibadah kami berikan persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
ibadah kita nanti malam jam 7 malam, saudara-saudara. Ya, kita persiapkan diri kita. Mungkin nanti kursinya agak dimajukan supaya kemarin sudah diundang ya. Tetangga-tetangga kita sudah diundang. Kita doakan mereka hadir karena bagian dari kita juga menjadi terang bagi mereka. Puji Tuhan, kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Heben Heser. Teruslah berseru padanya. Kita berikan persembahan kita dengan sukacita. Teruslah berseru padanya. Berseru padanya, amin. Dia anak depan mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang, amin. Tuhan menolong kita, amin. Sampai sekarang Tuhan menolong. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Sampai sekarang semua kita bangkit berdiri. Sampai sekarang amin. Tuhan pasti memberi pertolongan. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Sampai sekarang, sampai sekarang Tuhan menolong kita, amin. Sampai sekarang Tuhan menolong. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Sampai sekarang Tuhan menolong kita, amin. Sampai sekarang Tuhan menolong. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur segala anugerah Tuhan, berkat Tuhan siang hari ini, berkat firman-Mu, supaya Engkau menerangi hidup kami, tidak lagi berada di dalam kegelapan. Kami hidup sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang, dan kami rindu ya Tuhan, di tahun-tahun depan kami menjadi terang.